Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa qafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnari. Alhamdulillah bi ni'matihi ta'timmu salihat. Di awal puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini Allah memberikan kesehatan untuk kita. Anak-anakku sekalian semuanya pada sehat? Alhamdulillah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satu organ tubuh pun yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Coba antum mentafakuri ciptaan Allah dari mulai rambut. Allah Subhanahu wa taala ciptakan rambut antum itu bisa diatur dengan mudah, betul? Ketika antum nyisir mau dibelah tengah bisa, dibelah sisi ge aya gitunya, dibelah naon deui? Dibelah naon pokoknya mah Anda mau bagaimanapun rambut Anda bisa. Gak kebayang ikhwan sekalian kalau seandainya rambut antum Allah ciptakan dari naon eta teh? Besi gitu kan. Lamun teu besi kawat. Cing, kumaha cara nyisirna? Gitu. Luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian turun dari rambut ke mata. Antum diberikan mata. Ada berapa mata antum? 2. Bisa berkedip? Bisa. Kebayang kalau seandainya Allah menciptakan mata antum tak bisa berkedip. Bagaimana keadaannya? Perih kan? Gitu. Makanya nikmat yang antum perlu syukur itu luar biasa banyak. Turun dari mata ke hidung. Coba bayangkan ikhwan. Hidung antum bolongnya kemana? Bolongnya ke bawah ke atas? Astagfirullah eta hidung ke atas nah. Ada gitu hidung bolongnya ke atas? Gak ada lah. Hidung antum oleh Allah ciptakan itu bolongnya itu ke bawah ikhwan. Wahwatillah. Tak terbayang kalau seandainya hidung antum itu bolongnya di atas, ke atas. Antum suka hujan-hujanan, main bola ya laki-laki nih khususnya. Gak kebayang kalau hujan-hujanan main bola hidung antum bolongnya ke atas, bagaimana keadaannya? Gak bisa apa? Gak bisa nafas kan? Artinya dari hidung pun luar biasa. Antum bertafakur. Kemudian ke pinggir ada telinga.
Daun telinga betul ini daun telinga? Ya. Daun telinga antum Allah ciptakan dari tulang apa? Aduh, bahasa Sundanya tulang rangu, cenanya oke lah. Sip, naon atunya bahasa Indonesia tulang rangunya? Tulang rawan. Tulang lunak menurutnya ciga ayam. Ayam lunak. Gak kebayang Ikhwan kalau seandainya telinga antum itu Allah ciptakan dari tulang seperti tulang tangan atau tulang kaki. Bagaimana cara tidurnya? Susah kan? Gitu. Tidak enak. Gitu. Artinya luar biasa kenikmatan Allah yang Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kaki antum sehat? Tidak ada yang rorombehen? Antum tahu rorombehen? Rorombehen is apa ya? Perpecahan di antara suku gitu ya. Jadi si kakinya itu kan pecah-pecah ya. Kalau seandainya antum rorombehen ya susah juga antum jalan gitu. Artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kenikmatannya luar biasa. Maka dari itu antum wajib atau harus mengucapkan alhamdulillah. Minimal seperti itu ikhwan wa akhwatillah. Minimal ketika Allah berikan kenikmatan untuk kita, nah minimal ucapkan alhamdulillah. Antum tadi berangkat dari rumah ke sekolah dikasih bekal? Dikasih. Oke, saya mau cek. Antum bilang apa ke orang tua antum? Aslina eta? Mama terima kasih mah. Asli ngomong terima kasih? Oke. Untuk orang-orang yang jujur gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dan pahala untuk antum ya. Jadi ketika orang tua antum memberikan apapun kebaikan kepada antum, jangan lupa mah jazakillah mah. Mama hatur nuhun gitu ta. Mama terima kasih gitu ya. Mama I love you ada. Tenan naon ngomong I love you ka mama tenan naon? Harusnya jangan ke si embeb gitu ngomong I love you teh. Gitu. Punten. Wah. Sudah tidak kondusif ini mah ya riweuh ya. Ngomongin embeb riweuh pokoknya mah. Yang harusnya antum ngomong I love you itu, mamah itu aku cinta kepadamu itu kepada mama. Kepada ibu antum, kepada ayah antum. Ya, tidak kepada si embeb. Gitu ya, jangan ikhwan. Maka dari itu pertemuan hari ini nih, pertemuan kali ini saya ingin memberikan pemahaman yang luar biasa kepada antum. Judul pertemuan kita apa? Nah, katanya ayatah ngajeblag ageng. Naon judulnya teh? Pendidikan agama sebagai pondasi karakter generasi muda. Itu judulnya. Ikhwan wa akhwatillah. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara seputar judul ini, ikhwan, berbicara seputar judul ini, apa judulnya yang tadi? Pendidikan agama sebagai pondasi karakter generasi muda. Kira-kira ikhwan, judul ini disampaikan juga tidak oleh Rasulullah. Asli. Disampaikan juga. Kaitan dengan apa? Dengan pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu merupakan pondasi utama, ikhwan. Pondasi utama untuk generasi antum. Indonesia
menginginkan di tahun 2045, 2000 berapa? Itu menjadi generasi emas. Antum pernah dengar? Iya kan? Nanti Indonesia di tahun 2045 menjadi generasi yang emas. Katanya itu seperti itu. Kira-kira ketika 2045 antum usia berapa? Sekarang usia berapa antum? 13. Oke. 15. Oke. 12. Oke. Ya udah, gini aja, Ikhwan. Misal saya ambil sampel usia antum 13 tahun. 13, sekarang 2024. Ke 2045 berapa tahun lagi? 21. 21. 23. 21 ditambah 13 usia antum berapa? 21 tambah 13. 34 tahun. Nanti usia antum di tahun 2045 itu berapa? 34 tahun. Kira-kira di usia antum nanti 34 tahun yang akan menjadi Indonesia generasi emas akan terwujud tidak kalau hari ini antum tidak dididik dengan pendidikan agama? Kenapa? Kenapa Ikhwan? Ahwat, ada yang bisa bantu saya jawab? Kenapa nanti Anda di usia 34 tahun di 2045, bagaimana antum bisa menjadi generasi emas kalau seandainya hari ini antum di usia 13 tahun tidak dididik dengan pendidikan agama Islam? Karena yang pertama, tidak memiliki ilmu agama. Mohon maaf Ikhwan, untuk sekarang Indonesia banyak orang yang masih suka korupsi, banyak. Kenapa bisa mereka korupsi? Hawa nafsu, tidak punya uang, cuk saha teu boga duit. Antum tahu gaji DPR RI, gaji DPR, gaji DPD berapa, dewan-dewan dan lain sebagainya, itu banyak Ikhwan. Orang tua antum banyak itu gajinya. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, karena manusia tidak memiliki rasa puas betul. Atau istilahnya itu tamak. Manusia itu. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Sedangkan kalau bisa kan dilihat KTP-nya itu Islam. Islam mengajarkan korupsi? Tidak. Sangat dilarang di dalam Islam. Korupsi. Ya, mengambil harta yang bukan haknya haram. Tidak boleh. Ya, korupsi. Maka di zaman Rasulullah SAW, orang yang korupsi, orang yang mencuri harta putri Rasul tercinta. Siapa putri Rasul? Yang nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang nikah dengan Ali? Fatimah.
Pendidikan agama akan memunculkan karakter-karakter yang memiliki prinsip orang-orang Islam sejati. Betul tidak? Oke, Iwan, saya akan kasih contoh lagi. Untuk mengatasi korupsi tadi, ya, kira-kira apa menurut antum? Untuk mengatasi mengambil harta orang lain, memakan harta orang lain yang bukan hak dia, bagaimana solusinya? Supaya tidak seperti itu. Menurut antum? Memperserius hukumannya. Apalagi? Supaya ada efek jera gitu. Oke. Kemarin sempat muncul dimiskinkan katanya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa direalisasikan. Ada lagi? Yang harus kita jadikan solusi untuk orang-orang yang seperti itu, yang pertama adalah ihsan. Ihsan, munculkan ihsan dari sejak dini mungkin. Mahwal ihsan, antum tahu ihsan itu apa? Apa? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kata Rasulullah. Mahwal ihsan, ihsan itu adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Saya mau nanya, antum bisa melihat Allah? Tidak bisa? Benar tidak bisa melihat Allah? Sip, sepakat ya, kita tidak bisa melihat Allah, ya kan? Nah, sekalipun yang ketiga, sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, maka yakin seyakin-yakinnya Allah melihat kita. Tanamkan sejak dini Allah Maha melihat. Aplikasinya seperti ini, ikhwan wa akhwatillah. Antum ketika di kelas ada pulpen orang lain di atas meja. Nah, ini nih yang banyak terjadi kasus gitu ya. Ada pulpen di atas meja yang orang lain. Kemudian antum butuh itu pulpen itu, kinten. Kira-kira pulpen itu ketika antum kepepet butuh, orangnya nggak ada. Yang punya pulpen itu kira-kira antum akan ambil? Nah, iki nih ngono. Masalah iki. Ya. Ora iso. Gak bisa. Ora iso, Iwan. Gak bisa. Meskipun antum butuh itu pulpen yang di atas meja buat nanda tangan atau nulis nama antum, sekedar nulis doang. Hanif misalkan. Ada nama Hanif di sini ada? Wah, misal si Hanif teh nggak punya pulpen, lihat pulpen orang lain pira, naon pira tehnya? Cuman mau nulis nama doang itu karena di bukunya belum ditulisin nama. Oh, mah ya pulpen saya canak gitu. Suka seperti itu. Masya Allah. Mulai hari ini stop, Ikhwan. Mulai hari ini stop. Karena kenapa? Kalau seandainya antum melakukan seperti itu adalah bibit-bibit korupsi, Ikhwan. Bibit-bibit ketidakjujuran itu dari situ. Ada air minum orang lain, gitu ya. Ada air minum orang lain. Gak ada yang punyanya. Iya cai minum saha, wah cenah ieu mentanya. Minum aja. Masya Allah. Datang ke kantin. Awas, ada kantin di sini ada? Nah, datang ke kantin. Di kantin, bala-bala otomatis kan numpuk, ya kan? Bala-bala numpuk, gehu numpuk, goreng pisang numpuk, ciki ge aya. Makan di situ misalkan antum itu. Udah makan di depan kantin sambil beli apa? Misal ada teh manis atau jus atau apa gitu kan sambil makan. Gak kerasa ya, antum ngambil pisang, ngambil. Dipikir-pikir antum ngambil pisang itu 5. Pas ketika ngomong ke si bibinya, Bi, tadi saya ngambil pisang itu 3 Bi.
Nah, aya nu kitu aya di dia. Masya aya dia wae gitu kan. Masya Allah. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Allah Maha melihat. Meskipun bibi itu tukang kantin gitu, penjaga kantin itu tidak melihat antum, ingat. Fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat antum. Awas ya. Hindari perilaku seperti itu karena kenapa? Karena itu merupakan bibit. Bibit apa? Bibit orang-orang korupsi, orang-orang munafik dan lain sebagainya. Ikhwan, saya mau tanya kepada antum, ciri orang-orang munafik itu ada berapa dalam Al-Quran? Tiga yang antum ketahui, apa aja? Yang pertama, berbicara dia berbohong. Suka antum seperti itu? Nah, hati-hati Ikhwan, mulai sekarang ketika antum bicara minimal harus jujur, bukan minimal kedah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, dia ingin menjadi orang yang baik. Dia ingin menjadi orang yang baik. Kata Rasulullah, menjawab pertanyaan sahabat itu, ya Rasulullah, bagaimana aku ingin menjadi seorang yang baik? Maka Rasul mengatakan, ketika antum bicara, modalnya adalah jujur. Jujur apapun itu, meskipun kejujuran itu pahit Ikhwan. Meskipun pahit keadaannya. Gak apa-apa, seadanya. Kenapa antum tidak sholat? Ya Ustaz, tadi saya ketiduran. Bangunnya jam berapa? Bangunnya Ustaz jam 6.30. Di sini masuk jam berapa? Kalau untuk yang reguler jam berapa? 6.55. 6.55 antum bangun 6.30. Kira-kira keburu nggak sholat subuh? Wah, antum baru bangun 6.30. Wah mama, aku ketiduran mama, masuk ini jam 6.55 nih mama. Wah langsung ini kok, wah gejebur, makan sarapan mandi dan sebagainya ke sini, pas banget 6.55, antum tidak sholat subuh. Ditanya sama Ustad, atau kesiangan 2 menit atau 3 menit, ada penjaganya tadi di depan. Antum kenapa kesiangan? Hehehe, mau bohong? Awas ya, kata Ustad bahwa kemarin ciri orang munafik ketika dia berbicara dia bohong. Aduh, kata Rasulullah, kalau seandainya kita ingin menjadi orang yang baik mesti jujur. Modalnya yang pertama adalah jujur. Kalau bohong, aduh, saya menyalahi apa yang dikatakan oleh Rasulullah dulu. Ya udah deh, Ustaz mohon maaf kesiangan gara-gara bangunnya jam 6.30. Nggak sholat dong. Berat ngomong tanya, mau bohong itu ya. Nah, hati-hati hewan. Mulai sekarang antum harus jujur. Siap jujur, siap. Nah, eta. Minimal Anda jujur lah untuk menjadi orang yang baik. Karena jujur itu merupakan karakter daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karakter Rasulullah itu yang pertama itu adalah jujur. Antum harus jujur. Untuk apa? Untuk memberikan fondasi agama di generasi muda seperti antum. Poin yang pertama itu adalah jujur. Kalau tidak jujur, wah repot Ikhwan. Itu benih-benih lagi. Itu ciri orang munafik. Kalau berbicara dia bohong. Berarti harus jujur. Kalau seandainya kita tidak mau menjadi orang munafik. Oke, yang kedua apa? Nah, kalau dia janji, oh iya besok lah, besok, besok, bayar hutang, besok, gitu kan? Pas besok, mana cina? 2.000 cina, mau kamari cina. Astagfirullahaladzim,
Poho cenah. Besok ya, besok. Isuk cenah isuk. Aslina ya isuk cenah ya. Eta. Cup cenah. Wah, cup cenah ya ada. Asli. Demi Allah cenah eta. Nepi kan telinga, naon hubungannya demi Allah dengan megang-megang telinga gitu ya. Demi Allah cenah sambil megang-megang telinga gitu ya. Tah gitu kan demi Allah. Hati-hati Ikhwan, ketika antum janji, apapun janji itu harus ditepati. Kalau seandainya tidak ditepati, kalau tidak ditepati bagaimana? Misal Anda itu janjian hari Ahad, antum mau lari dengan teman antum itu. Kemudian misal nih ya, antum janjiannya itu jam 6, di mana ini? Misalkan di Soreang. Aripek teh jam 5 sepatu antum teh basah. Lupa antum teh, antum nge-WA teman antum. Aduh, Assalamualaikum. Mang atau naon biasanya lur gitu kan, dulur. Naon dak satu naon lah pokoknya mah ke teman antum. Aduh, hampurannya iya sepatu saya ini. Ya intinya antum ngasih kabar. Gitu, itu enggak jadi masalah. Aduh, qadarullah ini sepatu saya basah dan lain sebagainya. Tapi antum harus benar jujurnya memberikan alasan teh gitu kan. Nah, itu merupakan ciri untuk orang-orang yang tadi jujur, yang kedua menepati janji, yang ketiga harus apa? Ciri orang munafik itu dia amanahi, dia khianat. Ikhwan, di sini antum bayar SPP berapa? 100. Oke, misal antum 100.000 SPP. Mah, SPP mah belum bayar. Berapa? 150 mah gitu ya. 150.000, Masya Allah. SPP nggak 100.000, Anda ngomong 150.000. Cing, kira-kira. Ketika dikasih 150.000 cenama, yang 50.000-nya lagi teh buat bayar LKS. Pinter ya tuh budak. Nah, udah gitu tah dikasihlah 150.000. Awas ya nak, nanti kasihkan ke TU. Ya, nanti kartunya nanti pulangnya bawa lagi ya, mama pengen lihat. Kan biasanya di TU masuk dicapnya. Ya, bisa dicap, ciri itu teh udah bayar. Nah, kemudian besoknya, aduh mama, cina itu tadi nggak sempat ke TU dikasihin ke wali kelas, dan lain 1000 alasan gitu kan. Pekte naon anu 100.000 malah dipaenkeun FF gitunya, di top upkeun gitunya. Awas tah, hati-hati tah. Pokoknya mah hati-hati ya. Itu tidak amanah, adik. Antum di rumah bebas pakai HP? Bebas pakai HP di rumah? Kan di sini mah tidak boleh bawa HP ya. Kecuali gurunya yang memperbolehkan antum buka HP, betul? Nah, oke. Bawa HP is oke, bawa HP kemudian kan disimpan. Tapi kalau gurunya mengizinkan antum ada pelajaran untuk memakai HP, antum pakai HP kan? Di rumah antum bebas pakai HP. Oke. Suka main apa di handphone? Main game. Oke. FF dan lain sebagainya gitu kan. Dan oke. Ikhwan, untuk generasi muda hari ini, Ikhwan, mohon maaf Ikhwan. Poin yang selanjutnya. Boleh antum memakai yang namanya handphone, boleh Ikhwan. Karena generasi sekarang itu generasi milenial, gen Z, gen alpha, gen halilintar, gen naon deui lah pokokna malah nu kitu we lah. Gitu. Artinya tidak lepas dari yang namanya teknologi handphone. Boleh pakai handphone? Boleh ya, hati-hati. Namun handphone ini harus Anda pakai dengan memakai pondasi agama Islam. Apa hubungannya Ustadz? Handphone dengan harus memiliki modal agama Islam ketika memakai handphone. Maksudnya? Ayo, ada yang tahu?
Kenapa antum memakai handphone? Ya, boleh antum pakai handphone asalkan antum mesti juga menerapkan ajaran-ajaran Islam. Kenapa? Karena banyak anak-anak sekarang, apalagi ketika Anda searching di Google ataupun lihat film ataupun lihat YouTube, itu banyak orang-orang Yahudi memasukkan film-film atau video-video yang tidak pantas antum lihat. Intinya saya tidak melarang antum memakai handphone, tidak melarang. Namun pondasi agama Islam artinya tadi ihsan yang tadi antum dilihat oleh Allah itu harus antum aplikasikan, antum amalkan. Ketika lihat seperti itu apa yang antum lakukan? Misalkan muncul gambar-gambar yang tidak mesti antum lihat, apa yang antum lakukan? Skip, iklannya di hide, bisa handphone iklannya di hide, kalau YouTube bisa. Ya, bisa. Di hide aja iklan-iklannya dan lain sebagainya. Antum hindari situs-situs yang dapat membuat mata antum melihat yang seperti itu, hindari. Kira-kira kalau orang yang tidak memiliki ilmu agama ketika melihat video seperti itu dilanjutkan gak nontonnya? Lanjut, ikhwan. Dan itu yang akan merusak generasi muda hari ini. Sepakat tidak? Maka dari itu, ikhwan, umur antum SMP dan SMA, umuran SMP, SMA dan SMK, mulai hari ini stop, ikhwan. Ketika antum nonton video-video yang seperti itu, karena nanti akan rusak. Mohon maaf, menurut dokter psikologi dan pun juga menurut dokter dokter sel naonnya yang paham seputar sel-sel, jaringan-jaringan, dokter apa? Iyalah dokter eta welahnya, dokter hewan. Mungkin dokter hewan. Nah, Iwan seperti ini. Orang yang mohon maaf nonton video-video porno seperti itu ketimbang dengan orang yang dia itu merokok atau main bola kan suka di hidden si bolanya, ya kan? Itu lebih rusak otaknya itu ketika orang-orang nonton video-video seperti itu. Ketimbang orang yang ngerokok, orang yang main bola di hedenan atau bola dan sebagainya, itu lebih rusak daripada itu. Jaringan otak Anda itu. Karena apa? Karena dapat merusak jaringan otak, sudah tidak normal, kemudian Anda melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati. Maka dari itu generasi muda hari ini harus dibimbing dari ilmu agama. Kira-kira ilmu agama penting atau tidak? Sangat penting sekali. Saya mau nanya, antum cita-cita pengen jadi apa? Astronot, polisi, ayah polisi. Polisi, tentara, ada tentara. Wah, ini. Oke. Oke. Ada yang mau jadi bos tambang, pengen jadi koki ayah, pengen jadi nondei presiden ayah dan lain sebagainya. Oke. Sudah. Apapun cita-cita antum, sekali lagi, apapun cita kita, kalau tidak didasari dengan pondasi agama Islam maka hancur, ikhwan. Antum jadi bos tambang, harta antum banyak tak bos tambang? Oh, sangat banyak sekali. Antum mau bikin rumah di mana? Di Sumarekon. Untuk bos tambang kecil di Sumarekon antum pengen beli. Antum pengen beli pesawat
jet pribadi untuk bos tambang gampang. Jalan-jalan ke Singapura, ke Singapura, Malaysia, mau kemana, ke Arab dan lain sebagainya, ke penjuru dunia untuk bos tambang gampang. Yang gak gampang itu adalah mencari hartanya, mempertahankan hartanya, memakai hartanya untuk di jalan Allah, itu yang susah. Banyak orang yang punya duitnya dipakai untuk tidak benar, banyak tidak? Banyak ikhwan. Saking bingung ini uangnya mau dikemanain, tiap hari dia beli untuk mabuk, untuk obat-obatan terlarang, untuk beli perempuan dan lain sebagainya. Masya Allah, itu bisa. Kenapa terjadi seperti itu? Karena tidak memiliki ilmu agama. Ada yang mau jadi cita-cita menjadi dokter? Ketika seorang menjadi dokter, banyak tidak mal praktek dokter, banyak tidak? Banyak. Kenapa bisa melakukan mal praktek seperti itu? Karena dokter tidak memiliki ilmu agama. Antum pengen jadi presiden? Wah pengen, Ustadz saya pengen jadi presiden. Banyak presiden yang tersandung korupsi, banyak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memiliki ilmu agama. Antum pengen jadi TNI, antum ingin jadi polisi dan lain sebagainya. Banyak polisi atau TNI yang korupsi ada? Ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memiliki ilmu agama. Apalagi profesi apalagi? Astronomi dan lain sebagainya, astronot, pilot dan lain sebagainya. Banyak kemaksiatan? Ada juga, banyak juga. Bagaimana cara meminimalisirnya? Adalah dengan ilmu agama, minimal seperti itu. Maka alhamdulillah antum bersyukur antum sekolah di SAIS di sini toh. Di pundak antum sekolah antum SAIS cool. Orang itu banyak yang ingin sekolah di sini, ikhwan. Banyak. Kenapa banyak yang pengen di sekolah di SAIS? Karena pendidikan agamanya itu bagus. Maka antum perlu bersyukur ikhwan. Silahkan maksimalkan generasi muda seperti antum untuk belajar agama. Di sini ada program tahfidz, ada? Silahkan lanjutkan. Hafalan ada yang berapa juz? 5 juz di sini ada yang hafal 5 juz. Sajuz lah, sajuz aya nu sajuz hafal. Juz ke-30 aya nu hafal juz ke-30. Juz ama cung. 1 2 wah. Mantap, ya banyak juz 30. 2 juz jeung juz 2 salapan aya. Jujur ya barudak kawas tadi karek yang ngomong. Karena kayak ngomongnya sim kuringnya nembe nyarios harus jujur. Oke, 2 juz hafal 2930 luar biasa, masya Allah, barakallahu fiik. 3 juz asli, 3 juz asli pakai sod iya mah asli aya 3 juz, alhamdulillah ada 3 juz, masya Allah. 4 juz deh, 4 juz ada yang 4 juz. Ada di atas ada 4 juz. Alhamdulillah. 5 juz ikhwan, ahwat 5. Ahwat ada yang 5? Aslina ada 5 juz. Luar biasa, masya Allah. Silahkan tingkatkan hafalan-hafalan Al-Quran Anda. Karena generasi muda hari ini betul harus dekat dengan Al-Quran. Antum pengen seperti Rasulullah, memiliki akhlak yang luar biasa seperti Rasulullah, pengen? Bagaimana caranya? Para sahabat itu bertanya kepada istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu an, wahai istri Rasulullah, seperti apakah
akhlak Rasulullah. Kemudian Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah adalah khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka ketika antum belajar Al-Quran, ini belajar dengan artinya tidak? Dengan artinya ya? Nah itu, bagus. Jadi ketika antum baca Al-Quran, tolong difahami juga arti Al-Quran itu. Supaya apa? Supaya antum bisa mengamalkannya. Itu Al-Quran. Dari hari Senin sampai hari Ahad, 7 hari, tidak terlewatkan bacaan Al-Quran. Ada yang lewat bacaan Al-Quran? Hari Senin baca Al-Quran. Oke. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Sabtu libur nggak di sekolah ini? Libur. Oh, ada yang libur, ada yang enggak. Oke. Hari Sabtu Anda baca Al-Quran untuk yang libur? Mantap. Hari Ahad libur kan? Libur otomatis. Hari Ahad antum baca Al-Quran di rumah masing-masing. Masya Allah. Ikhwan, jangan Anda tinggalkan yang namanya Al-Quran. Karena nanti di yaumul kiamah, di hari akhir, di hari kiamat, ketika Allah akan menghancurkan alam ini, itu Al-Quran itu Allah akan ambil, Allah akan angkat. Kalau sudah Allah angkat Al-Quran, ada tidak yang namanya petunjuk? Gak ada, ikhwan. Antum menyesal gak nanti kalau seandainya Allah ambil Al-Quran itu dari diri antum? Menyesal gak? Jangankan Al-Quran lah, ikhwan. Ibu antum misal, ada yang di sini yang ditinggalkan oleh ibunya meninggal? Ada? Oke, bagaimana perasaannya? Sedih tidak? Menyesal enggak? Ya Allah, saya menyesal. Ibu saya engkau ambil. Saya hari ini belum maksimal untuk berbuat baik kepada ibu saya. Nyesel enggak seperti itu? Nyesel kan? Jangan sampai penyesalan itu datang kepada Anda. Mulai hari ini baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, ihwan wa akhwat fillah. Rasul mengatakan, ini utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku ini diberikan Al-Quran dan yang semisal dari Al-Quran apa? Yang semisal dari Al-Quran, Rasulullah. Hadis. Maka kalau seandainya antum ingin seperti Rasulullah, di sini ada program menghafal hadis-hadis tidak? Ada. Yang dibahas di sekolah ini hadis apa? Arba'in. Naam. Kalau misalkan arba'in, hadis yang pertama antum hafal, sip, mantap. Itu ciri antum cinta kepada Rasulullah. Generasi muda itu dibangun di atas Al-Quran dan di atas hadis, teman. Silahkan. Al-Quran antum, bacaan Al-Quran, kemudian hafalannya silahkan ditingkatkan. Itu modal untuk kita mendidik generasi muda untuk menjadi generasi emas nanti di 2024. Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amra'ain. Aku tinggalkan 2 perkara. Ikhwan wa akhwat fillah. Rasulullah ketika akan meninggal, mohon maaf, Rasulullah tidak pernah mewasiatkan keduniawian. Rasulullah tidak pernah mewasiatkan seputar harta, seputar rumah, seputar apa lagi? Fasilitas dunia dan lain sebagainya, tidak pernah. Tapi yang Rasulullah wasiatkan itu adalah agama. Kata Rasulullah, aku wasiatkan 2 perkara kepada engkau semua. Ketika engkau berpegang teguh terhadap 2 perkara itu, masa muda antum tidak akan sesat selama-lamanya. Masa tua antum tidak akan sesat selama-lamanya. Kehidupan kita di dunia dan di akhirat tidak akan sesat selama-lamanya. Apa 2 perkara itu? Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, teman-teman. Maka nitip
size yang ada di pundak antum. Silahkan antum belajar di sekolah itu dengan mempelajari Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Karena Al-Quran dan hadis akan mengakibatkan seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Al-Quran dan hadis mengajarkan kita takut kepada Allah? Itu ikhwan. Maka antum jangan jauh-jauh daripada Al-Quran dan hadis. Yang belum hafal juz ke-30 juz amma, silahkan antum murojaah, antum terus hafalkan dan lain sebagainya. Kalau bisa itu dengan artinya ikhwan, ahwat, dengan artinya gitu. Wal aste artina naon, qul huwallahu ahad te artina naon, kan gitunya. Surat yang banyak atau yang sering antum pakai ketika sholat adalah qul huwallahu ahad, al-ikhlas dan lain sebagainya. Silahkan hafalkan artinya. Ikhwan, surat Al-Fatihah sudah hafal artinya? Al-Fatihah saja. Belum? Ada yang sudah hafal? Sip. Ketika antum sholat ikhwan, minimal Al-Fatihah lah. Minimal Al-Fatihah antum paham, antum tahu artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya naon? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami, dan hanya kepadamu kami. Ihdinas siratal mustaqim. Minimal ketika antum ngomong seperti itu di dalam hati itu, ihdinas siratal mustaqim, dalam hati itu, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin, artinya naon? Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Minimal Anda hafal arti surat Al-Fatihah. Siap antum hafalkan artinya? Tah eta. Pendek kan surat Al-Fatihah, berapa ayat? 7. Silahkan antum hafalkan artinya minimal. Ketika antum sholat, tanha anil fahsya iwal munkar. Sholat itu adalah tanha anil fahsya iwal munkar. Dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana kita akan meninggalkan perbuatan keji dan munkar kalau seandainya Al-Fatihahnya kita tidak hafal artinya? Tidak ditafakuri, tidak dihafalkan, tidak muncul di dalam hatinya. Itu untuk apa? Untuk bekal generasimu muda. Silakan. Miris ikhwan, wahawatillah. Hari ini saya miris. Mirisnya apa? Banyak di TikTok apa? TikTok? TikTok itu orang yang joget-joget, kemudian orang yang nyambung lirik gitu kan. Jarang saya melihat di TikTok itu yang murotal itu jarang. Silahkan antum yang mulai ikhwan, ahwat. Silahkan antum yang mulai. Jangan sambung lirik atuh di TikTok teh. Yang diviralkan teh sambung-sambung ayat atuh. Gitu. Antum punya TikTok? Bagi yang punya pakai TikTok itu untuk seperti itu. Antum ngaji pakai murotal TikTok gitu kan gak jadi masalah. Syiar dakwah. Pakai YouTube, IG, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Instagram teh IG. Dan Telegram dan lain sebagainya, pakai untuk dakwah ikhwan. Silahkan. Nah ini hari ini lagi live streaming itu memakai Instagram. Nah itu pakai untuk dakwah. Mantap sekali. Ketika antum pakai dakwah, sarana HP itu generasi yang muda yang mantap.
Dan poin yang terakhir ikhwan wa akhwat fillah, poin yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ada waktu 2 menit lagi, adalah penasaran? Poin yang terakhir silahkan antum habiskan. Wasyabun nasa bi'ibadatillahi ta'ala, kata Rasulullah. Antum habiskan masa muda antum untuk ibadah kepada Allah. Titik. Untuk apa? Ibadah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bisa kita jadikan ibadah tidak? Bisa, sangat. Bangun tidur, ku terus. Nah itu yang salah. Lagu-lagu yang salah, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa. Itu yang salah ya. Masa bangun tidur ku terus mandi? Doanya di mana? Iya kan? Itu ya. Jadi silahkan antum pelajari lagi sunnah-sunnah Rasulullah dari mulai bangun sampai tidur kembali. Mudah-mudahan ikhwan, generasi antum ketika antum didik antum sendiri dengan pendidikan agama, mudah-mudahan Indonesia tercapai menjadi generasi yang emas di tahun 2045 ketika generasi-generasi muda hari ini diberikan pondasi seputar ilmu agama. Siap mengamalkan Al-Quran? Siap. Siap mengamalkan hadis? Siap. Siap berbicara jujur? Siap. Siap amanah? Siap. Siap taat kepada orang tua saat. Mudah-mudahan hal itu kita realisasikan, kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum, menyinggung hati antum, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin